Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sosokku semua? Mudah-mudahan selalu sehat, diberi rezeki yang lancar serta berkah. Maaf nih sosokku semua, udah lama nggak upload karena saya sempat terkena COVID. Nah, sekalian nih mau berbagi tips kepada teman-teman, baik yang mulai muncul gejala-gejalanya ataupun yang memang sudah sudah positif, yang sedang isolasi mandiri di rumah. Nah, jadi simpel saja, tak usah panjang lebar. Pasti sosok udah pada tahu semua dong apa itu COVID. Nah, bagaimana kalau kena, apa dok yang dirasain? Nah, jadi saya ceritakan, saya sembuh total ini kurang lebih 14 hari ini. Nah, jadi yang dirasakan nih, hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu rasanya hanya batuk-batuk, pilek sedikit, kemudian tenggorokan agak nyeri. Nah, setelah itu yang saya rasakan badan semakin lemas, nah, lidah terasa pahit, kemudian tidak nafsu makan, ya tentunya mempengaruhi perut kita juga. Nah, terus apalagi dok? Nah, itu saya bertahan sampai hari kelima seperti itu, kemudian masuk ke hari 7. Nah, hari ke-7 sampai hari ke-10 ini lemas semakin terasa, kemudian yang saya rasakan juga terkadang napas itu berat, sesak. Nanti saya kasih tahu gimana cara saya mengatasinya kalau waktu sesaknya muncul. Nah, tapi ada juga yang hanya sampai 5 hari gejalanya hilang, namun pada diri saya ini gejalanya berlanjut sampai hari ke-7, hari ke-10 itu rasanya tidak nyaman sekali. Nah, kemudian setelah lewat hari 10, alhamdulillah mulai berangsur membaik, walaupun masih ada lemesnya, kemudian sering keluar keringatnya pun keringat yang dingin. Nah, kemudian ada juga gejala tambahan, kaki rasanya pegel banget, itu yang saya rasakan. Nah, itulah gejala yang saya rasakan dari hari pertama sampai hari ke-10. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Jadi walaupun saya tahu itu sedang terkena COVID, tapi nggak saya ambil pusing sosokku. Jadi ini penting buat sosok yang lagi isolasi di rumah, jangan pernah tersugesti untuk ke rumah sakit, kecuali memang benar-benar sudah telat berobat dan mengalami gejala berat yang memang perlu untuk dirawat ke rumah sakit, contohnya napas sesak dan membutuhkan oksigen. Tapi kalau tidak ada gejala itu, saya sarankan lebih baik di rumah saja, karena di rumah itu lebih enak, udaranya lebih segar, kemudian walaupun dengan jarak jauh masih bisa melihat keluarga, masih bisa tersenyum, ada yang ngambilin air hangat, kemudian kalau kaki pegal bisa minta tolong dipijitin ya, walaupun harus jaga jarak dan hati-hati. Kemudian kalau mau berjemur pun enak ya. Tentu psikis sangat berpengaruh kesembuhan pada penderita COVID ini. Nah, jadi selain dengan obat-obatan, tentunya jangan ngobatin diri sendiri tanpa nanya ke ahlinya ya. Kalau ada kenalan dokter boleh ditanyakan, kalau nggak ada ya berobat saja ke dokter. Jadi jangan mudah ikut-ikutan apa yang ada di info-info media sosial. Nah, selain minum obat-obatan, ini obat apa sih yang diminum? Nah, tentu saya minum obat, terutama obat demam batuk pilek. Kemudian ada obat antibiotiknya, kemudian ada obat anti radang. Nah, selain itu juga ada juga obat untuk lambung, kemudian tentu multivitamin dan anti nyeri. Dan jika sesak, siapkan juga obat anti sesaknya.
Jadi kalau yang mau nanya lebih lanjut bisa chat di Instagram saya ya, untuk obatnya apa saja yang saya konsumsi selama saya melakukan isolasi mandiri. Nah, kemudian saya memang tidak meminum obat antivirus karena memang saya tidak punya stoknya, dan tentu sekarang itu memang lagi sulit untuk mencari obat tersebut. Jadi selain obat-obatan yang saya jelaskan tadi, pikiran dibawa rileks, minum air hangat terus, jadi disiapkan di dekat kalian minum air hangat. Kemudian jangan lupa makanan kaya protein nih, yang enak nih waktu saya sakit yang saya makan ikan, telur, itu bisa di sop, di bening ya, atau dipindang. Nah, kemudian tentunya sayur-sayuran. Kemudian juga saya rutin makan buah. Yang saya makan pada saat saya sakit itu buah mangga dan buah naga. Tapi kalau ada yang lain ya nggak apa-apa. Yang penting nyaman di perut ya itu. Nah, kemudian selain itu rutin berjemur waktu pagi 10 menit atau 15 menit sudah cukup. Nah, setelah itu ya bergeraklah sedikit-sedikit, tapi nggak boleh capek karena memang harus istirahat total supaya imun kita cepat untuk meningkat dan selalu terjaga. Nah, selain itu tentunya jangan main HP. Nah, nggak usah main medsos ataupun buka-buka berita. Ini sangat penting untuk proses penyembuhan saudaraku yang lagi terkena COVID. Nah, itu aja tips dari saya selama saya terkena COVID. Buat yang sehat tetap sehat selamanya, buat yang sakit mudah-mudahan cepat sehat. Ingat, tidak perlu takut, tidak perlu panik, jangan tersugesti langsung ke rumah sakit karena itu lebih tidak enak dan justru berpeluang lebih cepat sehat ketika di rumah. Dan nggak usah takut ketika penciuman Anda menghilang atau tidak bisa nyium apa-apa, berarti itu tandanya imun kita sedang bekerja. Jadi lakukan saja tips-tips yang saya berikan kepada sosok tadi, insya Allah tidak sampai gejala berat dan tidak sampai ke rumah sakit ya, karena virus ini paling mudah dilawan dengan rasa percaya diri ya. Kemudian harus yakin, berpikir positif, dan tentunya selalu berbahagia. Oke sahabatku, sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.